Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya berada di Bebek Resto. Nah, Bebek Solo Resto ya. Tepatnya Bebek Solo. Bebek Solo. Bebek Solo. Pertanyaan pertama, Mas. Bebek itu yang enak apanya, Mas? Dagingnya. Oh, enggak. Rasanya. Enggak. B-nya. Oh. Ada beberapa jawaban soalnya itu. Benar, bebek itu yang enak B-nya, kalau enggak goreng. Mas Pai. Pertanyaan keduanya, kenapa bebek, Mas? Ya itu inspirasinya dari waktu masih kerja ya, Pak ya. Tahun 2009. Wah, suwe yo. Waktu masih ikut orang itu ada Wih, kisahnya. orang lopo cek banting tulangnya. Iya, itu ada kisahnya itu. Gimana tuh? Jadi waktu itu kan saya di kontraktor di Wonosobo itu, ditugaskan di Wonosobo waktu itu. Terus saya lihat ada orang, kan tiap pagi saya jalan-jalan tuh, pengen lihat suasana. Ada orang itu ngembala bebek, angon, ya angon bebek. Saya ngobrol-ngobrol, ternyata Tapi jenengan tidak bebek itu. Oh enggak, saya cuman gini kok kayaknya uripe nyaman gitu. Oh, mulya. Nyaman. Karena kan kalau di dunia kontraktor itu kan under pressure, Pak. Oh iya. Under pressure. Jadi tingkat stresnya lumayan tinggi lah. Oh iya, mereka stres kabeh. Semua ditarget. Waktu iya, anggaran juga. Semua ditarget. Jadi waktu saya melihat kok ono wong angon kok ayemen koyone ya. Semua itu wong sinawang. Saya ngobrol. Apunten saya buka namanya waktu itu saya lupa namanya. Yuswane 86. Oh. Subhanallah. 86 tahun. Dia 68. Masih seger. Masih seger, angon. Medannya Wonosobo naik turun. Ya, benar. Saya udah pernah ke sana juga. Nah, iya itu. Ke Mianglo yang terkenal ya. Oh, Mianglo. Ongklok. Mianglo itu. Oke. Di Mojo Tengah. Terus Kertek ya, daerah Kerteknya. Saya di Kertek saya. Wih, yes, pas sayang ben ra ketemu. Jadi itu di lereng Sumbing kan itu, Kertek itu. Nggih. Udaranya dingin. Ya waktu saya ngobrol yuswane 86 tahun. Ternyata beliaunya memang dari mudanya itu sudah bermain bebek. Oh. Cuman bebeknya beliau itu bebek petelur. Oh, nggih. Diangon. Ya. Nanti telurnya biasanya di sawah gitu ya. Iya, ya. Terus Dia diambil gitu. Oke. Yang kedua, saya ngobrol sama istri saya. Kok koyone wong kuwi ayem ya. Saya main internet. Iya. Kalau bebek petelur itu lama, Mas. Ya. Lama prosesnya itu lama. Dan kita itu untuk hidup sehari-hari kok koyone kuwi gur ngepres gitu. Oke. Akhirnya saya main. Karena masa untuk bertelur itu perlu waktu ya. Oke, perlu waktu. Oke. Terus tingkat stresnya tinggi. Itu ketika wayahe dingon kok urung dingon, mereka stres. Oke. Nah itu kemudian saya main internet itu waktu tahun 2009 itu. Di internet itu ada bebek pedaging. Wah, ini saya tertarik ini. Beda ya? Karena konsep saya bukan bebek petelur sama daging gitu. Beda. Wah, lagi ngerti ya aku. Jadi bebek petelur itu usianya sudah di atas 7 bulan. Oke. Itu otomatis kelamaan, Pak Bambang, kalau untuk bisnis. Kalau saya konsepnya ini harus dikonsumsi habis. Akhirnya saya browsing tertarik dengan bebek pedaging itu. Kalau jenisnya, waktu saya awal itu masih mengenal yang namanya bebek lokal aja itu. Yang coklat-coklat itu. Ya, oke. Kalau sekarang jenis bebek itu macam-macam.
Itu yang apa namanya, itu sekilas cerita saya kenapa kok bebek itu tadi ya. Oh, ya. terus akhirnya? Ya itu, ya BBI. Oh, BBI. Akhirnya keluar juga kata BBI. Itu saya ambil bebek. Itu konsumennya yang pasti banyak. Terus kemudian Dan setelah yang kedua itu belum diatur pabrik waktu tahun itu. Tahun 2009 kan bebek berdaging beda dengan ayam. Ya. Ayam sudah plasma, pabrik musuh kita gede. Oh. Kalau bebek beda. Bebek mau dimainkan pakannya, kita punya pakan alternatif ya. Beda ya sama ayam ya. Beda. Oke. Kita tidak tergantung pabrik. Kalau bebek sama ayam itu mahal mana? Nah, ini jenengan pertanyaannya kalau dengan usia yang sama. Nah, usia yang sama itu ayamnya jenisnya apa dulu? Kayak ayam boiler itu murah. Oh ya oke. Kalau bebek kampung itu lebih mahal. Kampung itu tergantung waktu itu pas pasarannya. Wah, aduh iki. Ini lagi bahasan perlu sekolah sak semester ini. Wah, ini otodidak kita itu belum belajar semuanya nih. Jenengan pelajari itu semua. Dari telur sampai telur lagi. Ya tuh. Masya Allah. Dan itu otodidak. Otodidak. Jenengan nggak nanya-nanya ada sesuatu yang ditanya gitu? Ya saya cuman pertama Mbah Google ada. Oh Google. Yang kedua saya main ke pasar Unggas lah. Pasar Unggas kalau sini kalau di Solo tuh Silir. Ya banyak tanya-tanya lah. Oke. Mas itu minumnya ya? Iya. Ya. Mas, aku masak ini nopo es teh nopo anget nih. Es teh we. Siap. Oh, ini panas Mas. Hatiku ya panas. Iya. Ini saya jamin ini pasti oplosan. Ya harus. Harus ya, pasti ya. Harus. Ini 5 teh. Wah, oh sih, mana beda Oh iya, 5 teh pancawarna Pak ya toh. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Iya. Wanginya keluar. Kemudian wangi harum, enaknya juga keluar. Sepetnya dikit banget. Ya. Wajar kalau 5 ini, bener ini. 5. Mau nyebut nggak yang dioplosan? Saya nggak hafal. Nggak apa-apa, gelem. Saya nggak hafal. Karena yang ngoplos ini istri saya yang menentukan tehnya itu. Oke. Ya lanjut Mas. Jadi setelah kemudian dari Wonosobo, ya. Saya resign. Itu pekerja bangunan ya? Ya. Dengan bagian apa waktu itu? Saya konsultan tekniknya ya. Konsultan. Loh, dengan itu kuliahnya tidak nih? Teknik sipil. Masalah. Iki piye iki aku mumet aku teknik sipil. Saiki duwe warung bebek. Saya sama istri saya itu teknik sipil. Ya Allah. Jadi waktu di bangunan itu kan yang saya belum masih bisa menerima itu ada namanya buat saya itu uang abu-abu Pak Bambang. Uang abu-abu. Burung ngerti iki hukumnya halal apa haram. Nah ini yang wes iki rasa dilanjut. Nah, kan dibahasan wae. Itu. Ya jadi saya resign. Oke. Yang pasti saya minta pertimbangan istri saya dulu. Istri saya manut imame. Ketika itu tuh istri saya aku manut imame. Samina batokna. Ya. Terus saya jawabannya tak istikharah sih. Waduh, gue tuh jodoh. Ya akhirnya saya mantap resign. Oke. Dengan penuh resiko Pak Bambang. Apapun. Terutama keluarga ada pasti itu. Waktu itu mungkin duit ini gari kecah ya, duit gari nyablon. Ya waktu dulu nyetak dhewe lah. Nyetak dhewe. Oh, luwih meneh iki. Tinggal lobo langsung metu lah. Oke, kecah lah kayak gitu. Oke, terus saya setelah resign, resiko yang saya hadapi ya pertama keluarga pasti tidak menerima. Iya, oke. Karena waktu itu saya
di antara saudara itu yang istilahnya belum mapan lah. Saya masih keluarga baru waktu itu. Ya saya sendiri. Kakak saya di PNS, adik saya di pegawai tambang batubara. Nah itu yang belum mapan kan saya sendiri. Kalau di kontraktor kan tidak ada istilah nyaman apa aman tidaknya kan, kecuali kalau di tentatif ya. Ya tergantung proyeknya lah. Proyek opo ini. Terus ya setelah resign seperti yang saya perkirakan dari keluarga saya itu, terutama saudara kandung itu ya tanya, iki wis keluarga, anak bojomu kur mbok pakani apa? Waktu itu anaknya sudah berapa? Itu istri saya habis keguguran, jadi mau satu, tapi kalau keguguran terus habis itu mau satu itu saya usaha bebek itu. Oke, ya lanjut Mas Bos, tinggal ya. Nah terus kakak saya, adik saya juga begitu, tapi beda dengan ibu saya. Waktu itu ibu saya satu-satunya orang yang ACC. Selain istri saya ya. Naluri seorang ibu ya? Ya. Oke, terus? Yang ACC waktu itu cuma ibu saya, mertua dan saudara kandung istri saya juga. Ya ibaratnya bahasanya maido lah. Oke. Terus kemudian saya waktu itu ingat di dalam kamar saya datangi ibu saya, itu yang membuat saya yang ngapunten ya, saya masuk ke hati saya waktu itu. Terharu. Ya. Oke. Ibu saya itu, aku ngizin ke kowe le. Bisnis bebek. Insya Allah kowe sudah wong sukses. Cuman itu aja. Saya cuma ngamini sambil ibu saya memberi saya uang 1 juta. Wih, jadi sangat. Pada waktu itu dari Nun Sewu kontraktor itu masih dapat gaji, masih ada sisa gaji gitu. Tidak ada, Pak. Jadi saya udah resign, udah entek-entekan lah. Berarti saya cuma modal nekat loh. Oke. Jadi bismillah wae. Buka pertama di mana? Saya berawal ternak. Oh, ternak dulu. Ternak dulu. Tidak langsung buka saya. Oke. Saya ternak itu di Klaten, Karangdowo. Kok di sana? Di tempat keluarga bapak saya. Oh, oke. Di sana ada tempat kosong, saya pakai untuk ternak. Setelah ternak dari telur atau dari yang sudah netes? Dari sudah netes. Sudah netes. Sambil berjalan saya mempelajari sampai penetasan. Oh, oke. Ya. Jadi saya bikin mesin penetas sendiri. Saya tetaskan sendiri telurnya. Terus saya kasihkan di kandang. Itu saya dalami semua. Hampir tiap hari kita nimbang badannya. Piye itu. Melihat perkembangannya. Meriah. Iya. Per hari kita timbang. Itu orang orang daerah di desa saya yang Klaten itu yang nganggepnya kayak wong edan, meri kok ditimbangi ya itu. Oke. Itulah ya. Kita bikin catatan waktu itu. Saya pakai pakan ini perkembangannya seperti apa. Sampai saya menemukan campuran yang menurut saya ini yang efektif, efisien, cepat gemuk lah, cepat panen, dengan kualitas yang kita harapkan. Jadi ya, trial and error-nya tinggi. Itu baru di level ternak. Kemudian kita jadi supplier mentah. Masih daging karkas. Intinya yang melihara ini tadi sudah ada keberhasilan.
yang masih jalan. Masih jalan. Masih jalan. Terus saya kemudian dari kandang ini saya sembelih. Saya bawa ke pasar, saya sembelihkan, saya kirim ke rumah makan. Di tahun pertama saya sudah over market. Wow. Oke. Padahal waktu itu saya punya 8.000 ekor di kandang, udah kecontalan. Kuncinya waktu itu apa, Mas? Waktu itu? Iya. Telaten. Ya saya nggak bisa ngomong ya itu apa ya. Ya saya cuma doa terus aja itu. Dan sekarang gimana? Sumbernya satu-satunya itu. Iya, oke. Jadi kita kembali ke yang kuasa aja. Ya. Terus kemudian setelah jadi supplier ada peningkatan lagi, progres yang lagi. Nah ini ada masa ya kita jatuh bangun lah ya. Karena sudah mulai ada rolling harian, akhirnya kandang itu kena komplain. Alasannya bikin bau. Nah, sehingga ya mampu kan duitnya itu. Pikirnya putaran harian ini duitnya gede, padahal kembali lagi ke pakan. Den. Padahal kembali lagi ke pakan. Nah, itu rotasinya seperti itu. Terus Makan ya. Setelah kita di komplain itu, saya sampai dipanggil Pak Bayan ya. Akhirnya saya pagi dipanggil, sore suruh pindah. Karena bau. Ya karena komplain warga itu sebenarnya satu orang Pak Bambang. Warga yang lain itu support kok. Karena mereka wah bariki aku iso nek ternak bebek tak boki Mas Rifai. Saya tujuannya itu. Lah, yang komplain itu dia udah jadi udah sepuh. Maksudnya nggak ada saingan dia melihara bebek juga? Oh enggak. Yang bikin bau ininya. Oh ya wes. Sekapit tekan kono ki rampung. Oke. Tuh. Terus di 2010 saya tutup. Tapi saya masih menjalin komunikasi sama rumah makan yang saya kelola dulu. Saya tinggal ke Kalimantan. Saya pamit istri saya, waktu itu istri saya ya Allah, Kalimantan ya? Hamil 6 bulan. Abot-abotnya ya. Tapi saya ke Kalimantan itu karena permintaan perusahaan. Ada kontraktor butuh teknik sipil dan sanggup dikirim Kalimantan. Kemudian bosnya itu kebetulan ketemu adik saya di pesawat. Referensi ke saya, langsung suruh terbang ke Kalimantan. Tapi saya nego saya, kalau sewaktu-waktu istri saya melahirkan, apapun posisi proyek saya tinggalkan. Itu waktu istri saya mau melahirkan, saya kontak bos, saya mau melahirkan, ini sudah di rumah sakit. Ya sudah, sesuai kesepakatan. Saat itu juga saya pesankan tiket pesawat pulang. Itu perjanjiannya seperti itu. Maksudnya pulang ini sementara? Menemani melahirkan. Di situ saya balik ke Kalimantan kan. Oke. Tapi itu 1 tahun aja Pak Bapak. Oke. Saya di Kalimantan itu 1 tahun. 2011 saya udah balik sini. Bebek lagi. Nah, tapi bebeknya apa? Saya kan udah punya teman. Oke. Karena saya sering ke pasar kan ada teman babel-babel itu yang di pinggir-pinggir itu, saya mintain tolong ini saya hubungi rumah makan yang saya suplai dulu. Oke. Ya, ternyata mereka masih menunggu saya. Wah, jos tenan. Karena kita komunikasinya masih siap Mas Rifai. Nah, mulai besok kita order lagi. Wah, secepat itu. Iya. Saya ini karena servis jenengan atau karena kualitas bebeknya atau karena apa? Saya tidak tahu ya Pak. Jadi yang pasti saya berusaha baik sama semua orang. Itu aja. Oke. Itu ketika paginya itu suruh kirim,
saya bingung mulai bebek. BBI gimana? Iya. Akhirnya teman-teman support saya. Orang apa mergo bebekku. Nah, akhirnya saya dibantu itu sampai tahun 2017 Pak. Jadi saya sambil mengelola ternak lagi, metodenya saya ganti. Semula saya ternak sendiri, terus sekarang saya ngelola kelompok tani. Nah, Karena saya harus bagi pikiran. makanya saya nggak bisa karena saya nggak punya pikiran. Oke. 2017. Ada berapa kelompok tani waktu itu? Kalau ingat? Kalau waktu itu saya lupa. Kira-kira? Kalau sekarang 57. Wijian. Kalau dulu saya lupa. Nah ini dia. Oke. Terus kemudian berlangsung berapa lama nih jadi supplier? Itu mulai 2017 ngapunten itu saya bangkrut lagi. Wow. Karena Orang kandang judi. Itu ngentek duit ya dah. sebentar, hubungannya apa jenengan sama orang kandang? Nah, saya jadi nggak percaya. Enggak, tapi sing modalin jenengan. Sama-sama modal, tapi saya jadi nggak percaya. Oh, Kalau orang judi itu, ngapunten, nggak tahu lah, uang itu hilang selap gitu. ya. Jadi itu saya libur 1 tahun lagi. Wow. Saya Gojek Pak. Jadi driver kayak. Gojek motor loh, bukan mobil loh. 1 tahun itu. Saya alasannya sama istri saya itu, aku tak refreshing sih kayak gitu. Tahun 2000? 2017 ke 2018. Oke. Itu saya Gojek. 2018 saya rintis lagi. Metodenya saya ganti lagi. Kalau dulu saya percaya satu orang dengan membawai beberapa ini kelompok tani. Saya sekarang 2. Niki neko-neko aku sing duwe iki. Iya. Cadangan. Bang serep ya. Serep. Itu waktu Covid bangkrut lagi Pak. 2019. 2020. Oh, 2020. Kan Covid masuk di Indonesia 2020 Februari bulan Maret. Ya, Februari Maret. Oke. Saya mau kontraktor saya tuh mau SPK 5 proyek gitu. Pending akhirnya cancel. Iya, ngeri ya. 2020. Oke. Terus? Maret sampai November. Oke. Saya pengangguran. Nggak punya pemasukan. Maret sampai November. Oke. 7 bulan. Saya hidup dari BLT. Ya Allah. Entek-entekan. Merinding ini. Ya Allah. Tuh. Aku jadi spesialis sih. Jadi kan 4 kali ya saya jatuh Pak? Iya. Terus waktu awal mulai lagi, nah itu ada ceritanya lagi Pak. Saya nggak punya modal, tapi order masuk. Saya aku kudu piye. Waktu itu udah ketemu aku. Dan akhirnya saya kontak adik saya yang Jakarta. Oke. Aku nilai duit senilai sekian. Udah mau nyebut? Ya lupa soalnya. Kamu pengen lupa terus. Koken Nah, ngombe obat dol kuwi. Pagi pinjem, sore saya kembalikan. Wih. Karena rumah makan bayarnya cash. Oh. Jadi pagi saya kirim, sore saya ditransfer. Karena saya sama. Tapi jenengan tahu kalau bakal sorenya ditransfer ini sudah tahu belum? Udah tahu karena saya termasuk waktu itu saya termasuk supplier terbaik. Jadi saya punya hotline-nya. Kalau pembayaran mundur 1 hari aja, saya kontak hotline ini,
itu bagian keuangan kena SP. Jadi hotline-nya ini langsung ke Big Boss. Ya, oke. Ya, oke. Hotel ya? Rumah makan. Oh, rumah makan. Oke. Ya, itu 2020 itu kisahnya. Saya pinjam adik saya pagi, sore saya kembalikan. Selama 1 minggu. Akhirnya adik saya bosen Pak. Oh, pinjam balik. Bosennya gini, Mas. Aku ki ora sak saknyet nyekel HP. Ora sak saknyet posisi ono sinyal. Nek jenengan pas butuh, aku bingung piye carane. Terus piye? Ngene wae Mas, yen arep nyilih piro sisan mbok balike kapan? Nah, gitu. Nah, ini saya ingat, ini kejadian ini. Jadi saya pinjem itu waktu itu hari Jumat. Saya pinjem 4 juta. Oke. 4 juta toh. Tapi sebelumnya tadi berapa? Lupa. Pokoknya kalau sebelumnya saya cuma sesuai order toh. Kini ketemu aku ben yo tak cilai. Wah. Pak Bambang ini. Takdir memang. Sekarang ngasih butuh berapa? Ini 4 juta itu saya kembalikan Rabu itu. Jadi saya pinjam Jumat, saya kembalikan Rabu. Udah sampai 1 minggu berarti? Nggak sampai. Oke. Karena kalau saya itu sama saudara itu meskipun urusan keuangan, saya harus profesional. Harus jelas. Aku nilai dino iki, barine dino iki ya kudu. Ya. Nah, itu hubungannya sama keberkahan. Jadi sesuai omongannya. Terus waktu saya kembalikan 4 juta waktu itu. Terus iki piye Mas? Ya wis demane wae aku ra nyilehne. Alhamdulillah sampai detik ini saya enggak. Saya gitu. Itu kisahnya itu. Oke, terus kemudian jualan yang masak, yang olahan. Itu mulai Covid itu, Bang. Mulai Covid itu mulai 2020 itu. Habis nyetori itu. Iya. Sebenarnya kan kejadiannya waktu 2017 itu. Oke. Waktu 2017 itu kan sudah saya modifikasi ke setengah matang, ungkepan. Oke, ungkepan. Karena saya membaca ke depan itu rumah makan itu akan kebingungan dengan yang namanya chef. Oke. Saya membaca kebingungan itu karena ya feeling saya. Cari SDM itu nggak mudah. Apalagi generasi strawberry, ngapunten ya, itu pengennya instan lah. Oke. Apalagi cari chef. Nanti meskipun dapat chef, rasanya sudah bagus, rumah makannya maju. Chefnya njaluk tambahan gaji atau pindah. Pindah itu dibajak orang, itu. Bayar luwih dhuwur. Itu. Makanya sebenarnya rata itu. Oke. Makanya yang namanya bumbunya ungkep ini yang pegang cuman saya, istri saya, anak-anak saya. Anak saya tiga-tiganya udah pegang. Sekarang yang bikin bumbu mereka. Kelas 1 SD, kelas 4 SD, kelas 1 SMP. Ini pertama, yang tempat ini pertama untuk bebek gorengnya. Tempat ini tahun 2022. Tanggal ulang tahunnya 1 April kemarin. Wow. Baru 1 tahun sama Pak. Tapi kita ketemunya setelah ulang tahun. Oke. Ini sekali lagi ini pertama. Langsung saya patenkan. Oh. Jadi bebek goreng sak bumbu-bumbune bebek Solo itu. Sudah dipatenkan. Sudah. Oke. Menunya Mas, apa aja? Ini ada bebek kremes Solo. Nah, terus apa lagi? Wah, ini kita spesialis di bebek sama ayam aja ini, Pak. Oh, bebek sama ayam. Ya. Pokoknya bebek goreng sama ayam. Ya. Ini ada apa modifikasinya? Mas, goreng ini siji. Yang paha apa yang beda? Terserah. Ora anune bae, saya bae bebek. Ini ayam ini. Oh, ini ayam sing bebek. Sing akeh kolesterol ngono lho. Oh, enggak ada.
Ada yang live ya. Kowe kata-kata aku. Oke. Ini ya Mas ya. Oke. Nah, itu belum pakai nasi tuh. Oh, belum, nggak apa-apa. Ini ada kremes, ada lalapan, ini sambel. Saya coba ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kremesnya dulu. Ini tanpa settingan loh ini. Iya, tanpa settingan. Ya. Oke. Enak silakan ngomong enak, nggak enak silakan ngomong nggak enak. Nanti saya datangkan chef. Kritiknya nggak nopo. Kremesnya gurih, AC-nya cukup dan tidak banyak minyaknya. Siap. Jadi di sini tidak serak itu. Siap. Oke, sekarang saya coba bebeknya. Didemok itu langsung prol, empuk banget. Aku nak takut dijawab ora ya. Ini empuknya ini rahasianya apa ya? Empuknya itu karena memang empuk. Belum jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Amisnya hilang, empuk, gurihnya dapat. Sekali lagi, minyaknya itu minyaknya seger ya? Bukan jelantah gitu ya? Oh. Bumbunya dicampur di minyak nggak? Rahasia. Bumbunya dicampur di minyak? Oh, ya, enggak. Kan kayak gitu, sehingga minyaknya itu udah gurih. Oh. Resikonya kan minyaknya budak. Bukan, kelemahannya kita nggak bisa memonitor gorengan berikutnya. Iya, oke mas. Sambelnya dicoba. Mas, biasanya kalau sambal itu kan dikain minyaknya itu. Ini kayaknya gimana? Iya, kasih minyak. Tapi kok nggak kerasa minyaknya? Ya, memang tekniknya seperti itu. Jadi minyak, jadi gurih, pedesnya itu pedes gurih gitu loh. Iya. Kurang gimana? Ya kalau saya memang seneng bebek ya wis cukup. Aku iso mbedake. Bebek kono kaya ngopo, bebek kono kaya ngopo saya mbedake. Siap. Nih. Oke, coba lagi. Mungkin bagian dalamnya Pak Bambang. Betul Mas, empuk banget. Teksturnya berubah. Teksturnya lembut, kan gurih. Lembut gurihnya ini kunci. Jadi bebek itu kuncinya di lembut gurih sama sambel. Yang pasti nggak amis. Enggak, amisnya udah nggak ada lagi. Mas, tanpa menyebutkan rahasianya. Nah, kuncinya ini apa ini? Kalau saya Pak, segala sesuatu gitu. Kami trial error itu sampai titik darah penghabisan. Iya. Ya Allah. Pokoknya kalau kita itu trial harus sampai maksimal, harus sampai ketemu. Bebek yang lainnya kayak Go Dragon kok. Saya enggak ya. Saya nggak tahu mereka pakai apa, saya nggak tahu. Tapi yang pasti kalau saya trial itu sampai titik darah penghabisan. Oke. Padahal sekali masak kita 10 ekor. Jangan bayangkan berapa rupiah yang saya keluarkan untuk trial. Oke, Mas, yang beli sudah dari mana saja? Yang pasti Solo Raya, terus Jabodetabek. Lo kok Jabodetabek? Betul. Bahkan ada cabang kita di Tasikmalaya. Oh, teman-teman di Tasik. Jadi kalau mau nemui bebek Solo yang namanya. Di Tasik sudah ada. Sama dengan yang ini. Sama. Standar. Ini tadi kirim ke Tasik. Wow, ya jadi lewat sini tadi ya. Ya. Pakai styrofoam. Oke, terus dari mana lagi? Ya, Bandung. Terus ini ada permintaan itu nyebrang pulau ini Pak Bambang. Yang Luar saya Jawa. Yang saya itu belum bisa memenuhi. Wow. Yang pasti yang saya itu ditunggu di Medan sama di Balikpapan. Jadi permintaan bebek itu banyak ya Mas? Banyak. Loh, pertanyaannya apa di sana tidak bisa terpenuhi?
Ya mungkin karena rasa Pak. Oke. Karena rasa. Selama kita itu mempertahankan rasa, kualitas itu kita dicari. Branding, orang sudah terlanjur percaya. Ya. Oke. Ada yang dari luar Indonesia gitu? Ada. Wow. Kita terakhir di tahun 2022 akhir bulan Desember. Kita didaulat untuk apa ya? Tester ya itu ya. Delegasi 18 negara. Wow. Ya ada testimoninya mungkin nanti kita share di Pak Bambang. Oke, jadi luar negeri sudah. Oke. Nah, ini sekarang di sini alamatnya di mana, Mas? Itu orang ketok. Sudah ada di Google Map ya. Bebek Solo. Ada muncul itu langsung. Tapi coba dibilangkan dulu alamatnya. Bebek Solo, Jalan Sultan Syahrir 253. Oke. Itu nanti ada perluasan lagi. Kita akan pindah di Jalan Slamet Riyadi. Pindah atau buka 2? Tambah lagi lah. Berarti tambah kan? Iya. Nanti ngomong pindah. Oh iya, salah ngomong kali ya. Pindah di mana, Pak? Tambah di mana? Di Jalan Slamet Riyadi lah. Tepatnya? Di Wisma Batari. Wisma Batari. Tunggu lu ya. Bebek Solo, Mas Pai. Ya, Bebek Solo aja. Bebek Solo. Mas Pai ini ora. Wisma Batari. Kira-kira kapan nih? Setelah penasaran. Ini masih kita meeting ini. Oke. Kita prepare terutama untuk mebeler dan kesiapan yang lain kan harus perfect dulu. Pertanyaan terakhir, harapannya apa, Mas? Ya harapannya apa ya? Saya cuma pengen konsumen puas saja. Sederhana, simpel banget. Teman-teman, asik banget ngobrol sama Mas Pai, bener-bener pelaku. Bener-bener dia ngelakoni, kurang kelakeni. Prosesnya. Mas, kok bisa sampai gimana sih, Mas? Umurnya berapa sih? Saya kalau ditanya gitu, saya pasti ngomongnya 17. Waduh aku. Uri deh kamu. Tapi kalau resepnya ganteng gimana? Saya kalau ditanya tetap 17 lah. Wah, belum jawab deh. Tapi enggak apa-apa. Intinya sebenarnya gini, Mas. Jadi yang kita obrolin ini mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang. Siap. Perkara ilmunya dicuri kan nggak ada masalah. Wong dicuri iso urung tentu dan bisa menjalani. Beda orang, beda tangan, beda rasa, beda hasil. Mudah-mudahan bermanfaat Mas Pai. Terima kasih semuanya. Baik. Monggo ditelasakan. Siap. Kalau ada komplain langsung aja. Komplain Mas, kurang. Kurang segone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.